Oke, selamat malam. Jadi pada video kali ini kita akan membahas satu topik yang rasanya belum pernah ada yang bahas topik ini, tapi di Telegram saya sering singgung topik ini. Topiknya adalah kenapa volume dan harga saham repo itu selalu naik dan selalu dijaga. Kenapa volume dan harga saham potensi repo itu selalu naik dan dijaga? Oke, jadi kita tahu sering sekali saya bilang bahwa salah satu ciri saham potensi repo itu adalah volume sisir. Ini rasanya udah jadi rahasia umum. Kenapa volume sisir? Ya volumenya kayak sisir. Kalau Bapak Ibu punya sisir di rumah, terus taruh di layar sini nih, taruh di layar, cocokin ya volumenya kayak sisir, berpola. Ada polanya rata terus atau ada berpola. Yang kalau yang bawah ini berpola, naik turun naik turun. 3 hari turun, 2 hari naik, 3 hari turun, 2 hari naik, 3 hari turun, 2 hari naik. Atau yang ini yang rata. Nah, itu volume sisir. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus volume sisir? Kenapa harus volumenya dijaga? Kenapa harus volumenya dijaga? Itu pertanyaan utamanya, dan kenapa harganya harus naik dan harganya harus dijaga di atas juga. Nah, oke. Nah, jadi sebelum masuk ke sana kita refresh sedikit lagi mengenai apa sih sebenarnya transaksi repo itu. Jadi anggaplah di sini ada dua pihak. Pihak A itu investor atau institusi, intinya siapapun yang punya cash. Lalu ada pihak B, mau investor, institusi, siapapun, yang penting dia punya saham. Lalu yang punya saham ini dia butuh 1 miliar misalkan buat modal kerja atau buat biaya nikah atau buat apapun lah, buat keperluan lainnya 1 miliar. Tapi dia nggak mau jual saham dia. Caranya adalah dia gadein saham dia. Jadi repo itu gadai saham. Sama lah kayak Bapak Ibu misalkan punya rumah atau punya tanah atau punya kendaraan, terus kepegadaian. Jadi butuh modal kerja atau butuh uang urgent, butuh uang cepat, digadein ke pegadaian. Dengan tujuan apa? Nanti kalau saya ada uang lagi, saya tebus lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, di saham pun bisa gadai saham. Sebenarnya di pegadaian pun bisa, Bapak Ibu, gadai efek namanya. Itu udah ada sekarang. Cuma saya nggak akan bahas di sini. Gadai efek itu pernah saya live dengan pihak pegadaian kalau nggak salah, syarat dan segala macamnya. Jadi kita di sini fokus ke transaksi reponya. Nah, jadi butuh uang 1 miliar. Nah, butuh uang 1 miliar. Akhirnya si B ini pinjam 1 miliar ke si A dengan jaminannya saham. Kan kalau pinjam harus ada jaminan dong. Nah, pinjam harus ada jaminan supaya pihak investornya atau yang ngasih krediturnya itu percaya. Ya kan, percaya dan mau ngasih pinjaman. Nah, anggaplah jaminan sahamnya 1 juta lembar di harga 1.000 senilai 1 miliar. Bunganya 10% per tahun. Jadi nanti investor A itu dapat 1,1 miliar di akhir periode peminjaman. Anggaplah minjam 1 tahun. Jadi per tahun 10%. Nah, kalau udah sepakat, nanti pihak A ngasih 1 miliar, pihak B-nya akan memindahkan kepemilikan sahamnya ke si A. Dan biasanya sahamnya di-lock, nggak boleh ditransaksikan, nggak boleh dijual. Nah, praktiknya kurang lebih seperti itu. Praktik repo saham atau gadai saham atau gadai efek. Nah, cuma tentu ada agreementnya. Kalau misalkan gimana? Kalau misalkan si debiturnya nggak bisa bayar, si yang minjem uang tadi nggak bisa bayar, itu gimana? Si krediturnya pinjam uang nggak bisa bayar, gimana? Itu ada agreementnya semua. Apakah sahamnya boleh dijual atau gimana itu ada agreementnya semua, dan setiap agreementnya itu unik. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau ini sebenarnya dapat Bapak Ibu renungkan juga. Kalau Bapak Ibu meminjemin uang ke orang 1 miliar, terus dikasih jaminan saham atau jaminan apapun, tentu jaminannya mau berkualitas dong. Nggak mungkin orang minjem 1 miliar jaminannya motor Vario. Pasti Bapak Ibu nggak akan mau, ya kan? Nah, kalau di saham, untuk menilai kualitas dari sebuah jaminan atau dari sebuah kolateral itu dilihat dari beberapa kriteria. Dan masing-masing debitur
atau masing-masing yang ngasih pinjaman itu punya kriteria masing-masing. Contoh misalkan yang paling bawah ini adalah kriteria saham yang Bapak Ibu bisa gadaikan di Pegadaian, atau yang Bapak Ibu bisa gadaikan di Pegadaian. Yaitu saham yang merupakan irisan LQ45 dan efek yang dapat ditransaksikan dan dijaminkan dalam transaksi margin. Jadi sahamnya harus saham yang LQ45 plus saham yang bisa transaksi margin. Itu versi Pegadaian. Ada versi orang yang misalkan saya mau sahamnya yang ada di Kompas 100, itu bisa. Atau saya mau yang sahamnya ada di indeks apa, itu bisa. Jadi persyaratannya itu beda-beda. Cuma umumnya persyaratannya adalah kalau kolateralnya saham, umumnya yang dilihat dari saham itu apa sih? Likuiditas. Kalau kita belajar saham, baru belajar saham, lalu baru kenal saham, baru beli saham, pasti disaraninnya apa sama orang-orang? Beli saham yang liquid. Mau investasi, disaraninnya apa? Beli saham yang liquid. Jadi likuiditas itu yang paling penting dari sebuah saham. Likuiditas itu dinilai yang paling penting dari sebuah saham. Nah, likuiditas ini bicara volume dan value. Volume dan value. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Ya tadi contohnya investor si B tadi mau pinjem uang 1 miliar. Terus begitu, coba ini Bapak Ibu bayangkan, begitu Bapak Ibu lihat sahamnya, loh sahamnya transaksi hariannya cuma 10 juta per hari. Bid overnya aja kosong-kosong, bolong-bolong. 10 juta per hari. Nah kira-kira Bapak Ibu sebagai debitur mau nggak pinjemin uangnya? Mau nggak pinjemin uangnya? Coba dipikir. Kalau saya sih nggak mau. Sebagai investor, Bapak Ibu kira-kira mau nggak? Nggak mau tentu. Sebagai krediturnya pasti nggak mau. Sorry, tadi bukan debitur, kreditur. Sebagai krediturnya pasti Bapak Ibu nggak mau. Ya kan? Nah sekarang gimana? Kalau misalkan ada orang mau pinjam 1 miliar, jaminan sahamnya transaksinya 5 miliar per hari. 5 miliar per hari. Kira-kira Bapak Ibu mau ngasih pinjem gak tuh 1 miliar? Jaminannya saham, transaksi hariannya 5 miliar per hari. Pasti kemungkinan besar mau ngasih. Kenapa? Karena kalau si investor yang gak bayar, tinggal gue jual di market, tinggal gue jual di pasar. Kurang lebih seperti itu. Jadi setiap investor atau institusi yang minjemin uangnya ke yang repo itu mereka selalu lihat seperti itu. Jadi minimal sahamnya transaksinya harus berapa miliar per hari. Supaya apa ya? Supaya merasa safety lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu masalah volume. Jadi harus liquid menilai kualitas of collateral itu. Itulah alasannya kenapa saham-saham repo umumnya volume transaksinya liquid. Volume transaksinya liquid, value transaksinya liquid, besar-besar. Itu salah satu alasannya. Nah, sekarang kenapa harga saham repo umumnya naik pelan-pelan atau naik dulu baru volumenya muncul? Itu kenapa? Karena seperti ini. Harga saham 1000, ini anggap volumenya sama terus 1 juta lot. Dengan harga 1000 nilai 1 miliar. Dengan harga 2000 nilai 2 miliar. Harga 2500 nilai 2,5 miliar. Artinya apa? Makin tinggi harga saham, makin tinggi nilai jaminannya. Makin tinggi nilai kolateralnya. Artinya apa? Bisa pinjam uang lebih banyak. Ya mungkin ada haircutnya, mungkin dari 2,5 cuma bisa 80%-nya, 70%-nya, tapi ya oke. Tapi intinya kenapa harga sahamnya naik baru direpoin itu biasanya ya seperti ini, buat dapat nilai jaminan yang lebih besar. Atau direpoin di bawah baru di harga dinaikin, itu juga bisa. Emang kenapa, Pak? Nah, ini alasan kenapa harga naik, Nah, selanjutnya, kenapa harganya dijaga kalau saham-saham repo? Kalau Bapak Ibu perhatikan, umumnya dijaga. Paling geraknya cuma 1 tik, 2 tik, 3 tik per hari, tapi gitu terus, stabil terus. Itu kira-kira kenapa? Karena seperti ini, misalkan reponya 1 tahun, harganya 1000. Repo 1 tahun, harganya 1000, volumenya 1 juta, value-nya 1 miliar. Terus ketika 6 bulan, anggaplah di bulan ke-6 itu ada krisis, marketnya crash.
marketnya crash, lalu nilai sahamnya, harga sahamnya turun 500. 500 volume sejuta, jadi 500 juta. Nilai jaminannya turun. Apa yang terjadi? Bapak Ibu yang minjem, yang gadai saham itu harus top up kolateral. Kenapa? Ya nilai jaminannya turun 500 juta, Bapak Ibu harus top up dong. Pasti yang minjemin duit juga mikir, ini gimana nih? Dari 1 miliar nilai jaminannya tinggal 500 juta. Tambahin dong nilai jaminannya. Nah, hal yang sama pun akan terjadi kalau Bapak Ibu gadai saham ke Pegadaian, gadai efek ke Pegadaian. Kalau nilai sahamnya turun, udah kena batas tertentu yang ditentukan oleh Pegadaian, itu Bapak Ibu harus top up saham. Harus top up jaminan. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus gimana kalau tiba-tiba misalkan harga sahamnya turun terus nggak mau top up? Nah, biasanya ada di agreementnya, dimana si investornya itu boleh jual sahamnya. Makanya saham repo, saham potensi repo itu kalau jatuh nggak ada ampun. Kenapa? Ya biasanya terjadi hal-hal seperti ini. Misalkan terjadi hal seperti ini, disuruh jamin nggak mau, disuruh top up nggak mau. Atau yang saya kelupaan, sorry. Jadi di akhir periode repo itu sahamnya di buyback. Jadi misalkan 1 tahun reponya, terus ketika 1 tahun udah selesai 1 tahun, nanti pihak B-nya ngembaliin uang 1,1 miliar karena ini bunganya 10%. Nanti pihak A-nya ngasih saham lagi ke pihak B, transfer saham lagi pihak B, atau sahamnya di buyback. Ada yang namanya repurchase agreement atau repo. Seperti itu. Jadi biasanya kalau saham repo jatuh, kenapa saham repo jatuh? Tadi biasanya butuh sahamnya turun, harusnya top up jaminan tapi nggak ada top up, akhirnya jatuh. Atau yang kedua, biasanya ketika akhir periode masa reponya itu nggak dibayar sahamnya, atau bahkan nggak dibayarkan bunganya, nggak dibayarkan sesuai kesepakatannya lah. Kalau kasus tadi 1,1 miliar tadi. Kalau sebabnya ya mungkin langsung pada jual kiri saham potensi repo. Biasanya kalau jatuh ARB terus, itulah sebabnya. Jadi seperti itu, mungkin bisa jadi pengetahuan tambahan buat Bapak Ibu, dan bisa berhati-hati di saham-saham yang volumenya kelihatannya seperti dijaga, volumenya kelihatannya seperti di maintenance di satu level tertentu. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.